sekali. Pagi ini kan pagi hari Minggu. Paginya sangat indah sekali. Waktunya saya pergi untuk beribadah di gereja bersama teman-teman. Yeay. Sekarang waktunya untuk memuji Tuhan. Saya pengen menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita beribadah di rumah kan. Nah, kalau beribadah di rumah itu kalian jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus itu nggak ada, Tuhan Yesus adanya di gereja. Enggak, Tuhan Yesus itu pasti ada dan hadir di rumah kalian. Kak Sofi ajar sekarang ada kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris sama. When Jesus is the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh. When Jesus is the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Bahasa Indianya. Sambil mereka menhe, kasih-kasih he, kasih-kasih he, kasih-kasih he. Sambil mereka menhe, kasih-kasih he, kasih-kasih he. Oke, Yesus ada di rumah kita semua dan kita pasti senang, kita pasti bersuka cita. Oke, apakah di hati adik-adik ada sukacita? Ada nggak? Di hati adik-adik sukacita? Ada kan pastinya, iya. Karena kita kan memuji dan melakukan nama Tuhan, kita pasti harus bersukacita. Dan di hati kita ada sukacita. Sekarang Kak Sofi adik-adik, Kak Sofi ajak adik-adik untuk bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Yuk Kak Sofi. Jangan perlu sukacita ya, kita menyanyikannya kan di hati adik-adik pasti harus sukacita. Adalah sukacita di hati, di mana di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati, diberikan Tuhan, aku bersyukur, bersukacita.
sama dari pasangan ya pasti ya. Ya kita terus doakan ya biar di Indonesia ini COVID-19 atau virus corona itu cepat berlalu, biar kita bisa berkumpul kembali di gereja kita tercinta. Oke? Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay, kakak minta Kak Yoris, ada sukacita Kak Yoris. Sukacita, sukacita. Yeay, kakak percaya semua ada sukacita. Wajahnya semua di sini kakak lihat ceria semua ya, walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, kita tetap ada sukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik menaikkan pujian ini sambil pakai gerakan ya. Ini ya adik-adik ya, gerakannya pertama ya, kita lipat tangan kita. Oke? Agak susah tapi enggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Ini ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, tinggal di dalamnya. Apa Dadek? Gereja adalah orangnya. Kamu gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sekali lagi ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, tinggal di dalamnya. Apa? Gereja adalah orangnya. Kamu gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau nyanyi bahwa kita ini ingin mengikut Tuhan sepanjang umur kita, dan kerajaan surga ingin kita dapatkan sehingga apapun yang akan kita lakukan di dunia ini boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Aku ingin mengikut Tuhan. Adik-adik nyanyi semua ya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku mau puji nama-Nya. Suci, 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 suci namanya, kasih-Nya amatlah mulia, dosaku telah diampuni-Nya, sungguh besar kuasa-Nya. Sekali lagi ya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bisa mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang ketaatan Musa. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Musa? Ada adik-adik yang sudah pernah ya mungkin. Tapi hari ini kita belajar dari tokoh Musa di dalam kitab Keluaran. Nah adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sedang di Mesir, jadi budak di Mesir. Nah bangsa Israel di Mesir itu tambah hari bertambah banyak jumlahnya, sehingga Firaun pada waktu itu yang menjadi yang kerajaan ada di Mesir pada waktu itu. Firaun itu bukan nama orang tapi kerajaan ya adik-adik ya. Nah pada saat itu Firaun mengeluarkan perintah kalau ada orang-orang Ibrani atau Israel melahirkan anak laki-laki harus dibunuh, tidak boleh dibiarkan hidup. Nah saat itu ibu Musa mengandung Musa, dan setelah Musa lahir dan mereka lihat bahwa bayi Musa ini mungil, lucu sekali. Nah mereka tidak tega untuk membunuhnya. Mereka menyembunyikan bayi Musa ini selama 3 bulan. Dan setelah itu mereka tidak bisa menyembunyikan bayi Musa ini terlalu lama. Akhirnya mereka punya ide, kasih bayi ini di dalam peti. Kemudian mereka taruh di tepi sungai Nil, di tengah-tengah sungai Nil ya. Dan ketika putri Firaun turun untuk mandi di sungai Nil, putri Firaun melihat peti ini dan dia menyuruh orang untuk mengambil peti itu. Dan ketika diambil, dia melihat ada seorang bayi yang sangat mungil di dalam peti itu. Dan putri Firaun bilang pasti ini anak orang-orang Israel. Dan putri Firaun membawa bayi Musa ini ke istana Firaun. Nah pada saat itu belum dikasih nama kalau bayi itu Musa. Kemudian putri Firaun memberikan nama dia Musa. Kenapa diberikan nama Musa? Karena dia diangkat dari air. Jadi arti dari nama Musa itu adalah yang diangkat dari air. Nah adik-adik, Musa bertumbuh menjadi besar, anak yang besar, yang pintar, dengan didikan di istana Firaun. Pada saat itu dia bertumbuh besar. Pada suatu hari Musa dia sudah besar, kemudian dia melihat ada orang yang berantem, orang Israel sama orang Mesir. Nah Musa membunuh orang Mesirnya. Nah setelah dari situ ketakutan Musa, dan Musa lari meninggalkan istana Firaun. Nah adik-adik, itu cerita Musa di masa kecilnya. Kemudian berjalannya waktu, Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar Musa kembali kepada Firaun, dan
Musa akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu ketika Tuhan mengutus Musa, Musa berkata, kenapa harus saya gitu? Terus, saya tidak pandai berbicara, kata Musa. Nah, kemudian Tuhan menjelaskan kepada Musa bahwa ada Harun. Harun adalah saudara dari Musa yang akan membantu Musa untuk berbicara kepada Firaun sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, Musa akhirnya balik ke Mesir. Nah, dia bersama dengan Harun menghadap kepada Firaun. Nah, dia menghadap kepada Firaun dan berkata kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, supaya bangsa Israel bisa pergi beribadah kepada Allahnya bangsa Israel. Itu Allah yang kita sembah. Nah, pada saat itu Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel. Akhirnya sebelumnya Musa sudah diberitahukan dari Tuhan, dia akan mengadakan mujizat di depan Firaun supaya Firaun percaya bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu mengadakan mujizat yang dahsyat. Nah, Firaun punya tongkat, dia lempar ke depannya Firaun. Tetapi Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya Firaun bisa melihat mujizat-mujizat yang akan dibuat oleh Tuhan di depan Firaun. Nah, adik-adik, terus Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Musa. Akhirnya mengadakan mujizat dengan tongkatnya yang sudah diperintahkan oleh Allah. Dan terjadi tula di tanah Mesir. Siapa yang ingat ada berapa tula yang terjadi di Mesir pada saat itu? Karena Firaun mengeraskan hati. Ada berapa tula, adik-adik? Ada 10. Ada 10 tula. Tula yang pertama yang dibuat oleh Musa di depan Firaun sesuai dengan perintah Tuhan adalah air menjadi darah. Seluruh air di tanah Mesir berubah menjadi darah. Walaupun begitu sudah terjadi mujizat, Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lagi tula yang kedua. Tula yang kedua, katak. Tidak mau juga Firaun melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Allahnya. Tula yang ketiga, nyamuk. Lalat pikat. Tula yang keempat. Dengan tula-tula itu Firaun tetap mengeraskan hati. Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Itu, dan terus terjadi tula di Mesir. Nah, tula yang kelima setelah lalat pikat tadi, tula yang keempat, tula yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Seluruh ternak terkena penyakit. Tula yang keenam, bara. Tula yang ketujuh, hujan es. 8, belalang. Tula yang kesembilan, gelap gulita. Seluruh tanah Mesir pada waktu itu gelap gulita. Dengan mujizat-mujizat itu pun Firaun tetap tidak mau. Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun tidak mengizinkan orang Israel pergi beribadah kepada Allah.
Dan tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Nah, seluruh anak sulung orang Mesir pada saat itu mati, kecuali anak sulung orang Israel. Bukan hanya manusia, tetapi binatang-binatang juga, anak sulung binatang juga mati. Dan setelah itu, setelah terjadi tulah yang ke-10, Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir. Nah, bangsa Israel pergi, sudah pergi mereka, tetapi Tuhan juga memberikan kepada bangsa Mesir, supaya bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel, memberikan harta bendanya kepada mereka. Nah, mereka pergi. Setelah itu mereka pergi menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, menuju tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel sudah dituntun oleh Musa dan juga Harun saat itu. Nah, setelah pergi, besoknya Firaun sadar kenapa dia melepaskan bangsa Israel. Nah, akhirnya Firaun bersama dengan tentara-tentaranya mengejar bangsa Israel, dan bangsa Israel sudah berjalan duluan. Nah, ketika sampai di suatu tempat adik-adik, yaitu di Laut Tobrau, bangsa Israel bingung gimana caranya menyeberangi laut itu. Lautan yang luas, bagaimana caranya? Bangsa Israel udah panik karena Firaun bersama tentara-tentaranya, orang-orang Mesir, sudah mengejar bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkan tongkatmu dan belalah air laut itu. Nah, akhirnya Musa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dan air laut pun terbelah menjadi dua. Air lautnya menjadi kering, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering melewati laut itu. Nah, setelah sampai di seberang, bangsa Mesir juga udah ikuti dari belakang, dan Tuhan berfirman lagi kepada Musa, ulurkan tongkatmu dan supaya air lautnya kembali seperti semula. Dan Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan air lautnya kembali. Akhirnya Firaun bersama dengan tentara-tentaranya, bersama dengan orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel pada waktu itu, mati tenggelam di laut karena air lautnya sudah kembali. Tetapi bangsa Israel bisa melewati air laut itu karena Tuhan menuntun mereka, dan Tuhan memakai Musa untuk membela air lautnya menjadi kering. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Musa? Karis sudah cerita panjang lebar tadi. Nah, yang bisa kita pelajari adalah ketaatan Musa. Musa taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir, untuk menghadap Firaun, untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa taat melakukan itu semua sesuai dengan perintah Tuhan. Musa, apa yang kita pelajari? Tuhan tetap mendengarkan firman Tuhan, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak buat-buat seperti kemauannya sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, tuh kita belajar taat seperti Musa, taat kepada perintah Tuhan, supaya kita juga menjadi anak-anak yang taat, yang memperkenankan hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah taat kepada Tuhan, maka Dia akan selalu menyertai kita, sama seperti Musa tadi.
Ketika dia taat melakukan segala perintah Tuhan, maka Tuhan tetap menyertai Musa dan juga bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dan Tuhan tetap menyertai bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini ya adik-adik ya, dari tokoh Musa, tentang ketaatan Musa. Kita juga harus menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan tetap menyertai langkah hidup kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Apapun kesulitan kita, Tuhan tetap menyertai kita karena kita taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Oke? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat lebih mengerti lagi akan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami boleh belajar dari tokoh Musa dan kami juga mau taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum selesai, Karis kasih ayat hafalan buat adik-adik. Nah, ayat hafalannya dari Ulangan pasalnya yang keempat ayat 7. Ulangan pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil namanya. Jangan lupa dihafal ya ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Oke? Baik, terima kasih. Oke, kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan ayat hafalannya juga harus tetap diingat. Nah, karena kita udah selesai memuji Tuhan, udah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Sementara adik-adik menjalankan persembahannya, kita akan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini sebelum digunakan kiranya Tuhan memberkati. Dan sebentar juga kami akan berpisah. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan pimpin kami sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati adik-adik kami yang walaupun mereka hanya bisa ibadah di rumah Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka sehingga mereka boleh semakin hari semakin rajin untuk beribadah dan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Bye. Bagaimana
1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau.